Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Bagaimana pendapat antum tentang perkataan salah satu pembesar Robitoh Alawiyah berikut ini? Ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah taqolain, dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya gak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi gak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ini dia muncul macam-macam. Itu al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib warasatul anbiya. Loh, ini nggak baca dia juga kalau itu apa itu? Nah, karena itu hati-hati. Kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takolen, dan kamu akan sesat pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan pertanyaan Anda, saudaraku, kami ingin menjelaskan tentang hadis yang dijadikan landasan oleh beliau ini, yang berbunyi inni tarikun atau inni taraktu fikum ma intamassaktum bihi lan tadillu. Sesungguhnya saya telah meninggalkan di dalam kalian sesuatu, apabila kalian berpegang teguh dengan sesuatu itu, kalian tidak akan tersesat. Atau ada hadis inni taraktu fikum as-saqalain, yaitu apa itu? Kitabullah, berupa kitabnya Allah Al-Quran, wa itrati ahlu baiti, dan itrahku, yaitu ahlu baiti, ahlul baitku, fa innahuma layyatafarriqa atau layyatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Keduanya, kitabullah dan itrah, itu tidak bisa dipisahkan. Karena itrah di sini oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW diartikan ahlu baiti. Siapakah ahlu baiti itu? Maka ahlul bait itu ada dua. Satu makna khusus, yang makna khusus itu hanya terbatas pada dua, yaitu yang pertama azwajun nabi, yang kedua ahlul kisah, yang isinya kanjeng Nabi sendiri, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, wa Sayyidina Al-Husain alaihimussalam. Itu makna khusus. Berarti yang dimaksud ahlul bait bi maknal khusus, ya istri-istri Nabi dan ahlul kisah yang 5 tersebut. Kalau makna umum, maka banyak versi daripada ulama, bahkan ada 7. Di antaranya, kalau versi umumnya, Bani Hashim wa Banil Muttalib sampai hari kiamat, keturunan Hashim dan keturunan Al-Muttalib sampai hari kiamat, itu bisa dikatakan ahlul bait. Banyak itu ulama. Juga di antaranya ulama amilin. Jadi ahlul bait itu ada yang menafsiri ulama al-amilin. Maka kalau faham saya, yang namanya itrah itu kitabullah wa itrati ahlu baiti, menurut pahaman yang saya paham melalui perkataan ulama ini, yang dimaksud itrati dalam hadis tersebut adalah ulama amilin itu. Dalilnya apa?
saya mempunyai 4 dalil. Dalil yang pertama, Nabi pernah bersabda, Salman minna ahlul bait. Salman itu ahlul bait. Oh, berarti yang dimaksud ahlul bait ini ulama, ahlul ilmi, al-amil, al-amilin maksudnya. Dalil yang kedua, Nabi bersabda, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris Nabi. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Innama warrasul ilmah. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya Nabi mewariskan ilmu. Anbiya itu mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil ilmunya anbiya itu, berarti dia telah mengambil dengan bagian yang sempurna. Contohnya, darah itu tidak bisa menjadi sebuah ukuran keturunan seperti Kan'an itu putra Nabi Nuh. Darah tidak mengefek karena yang dinilai oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Dalil yang ketiga, Kanjeng Nabi Muhammad SAW berfirman, summa fitnatus sarra dakhanaha min tahti qadami rajulun min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliyai al-muttaqun. Akan datang fitnah sarra, yaitu seseorang dari keturunan ahlul baitku. Mereka menyangka bahwa dia adalah bagian dariku, padahal dia bukan bagian dariku. Karena sesungguhnya kekasih-kekasihku yang menjadi warasatul anbiya adalah al-muttaqun. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Itu dalil yang ketiga. Dalil keempat, di waktu masalah iddahnya orang hamil yang mutawaffa anha zawjuha, orang hamil suaminya wafat, maka ada 2 kalau ahlul bait itrah, keturunan yang diprioritaskan oleh baginda Nabi. Bukan yang maksud itrah itu adalah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kitabullah wa sunnati. Di hadis yang lain, 2 yang menjadi pegangan yang saya tinggalkan yaitu kitabullah wa sunnati, karena sunnati itu sunnah hadis-hadis Nabi ada di dalam dada para ulama. Maka yang dimaksud itrati itu ya ulama, begitu dengan dalil-dalil yang saya jelaskan tadi. Kalau memang ini salah, berarti itu adalah keturunan Nabi yang sekarang, yang bersambung nasabnya kepada ahlul bait, itu yang dimaksud itrah. Maka ini akan bertentangan dengan hukum yang sudah terbukti, yaitu iddahnya orang yang hamil suaminya wafat. Kata fatwa Sayyidina Ali dan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, seperti di dalam semua kitab diterangkan, beliau mengatakan bahwa iddahnya itu akhirul ajalain. Yang apa yang dimaksud akhirul ajalain? Ini fatwanya Sayyidina Ali dan fatwanya Sayyidina Ibnu Abbas. Kalau hamilnya itu
orang hamil baru wafat setelah 1 bulan lahir, tetap iddahnya kurang, mengambil kepada akhirnya 2 ajal. Ajal yang pertama arba'ata ashhurin wa asyra, ajal yang kedua wad'ul hamli. Nah, maka ngalak yang paling banyak. Kalau banyakan wad'ul hamlihnya ya iddahnya akhir iddahnya mengambil kepada wad'ul hamli. Kalau banyakan arba'ata ashhurin wa asranya, ya ngambil yang arba'ata ashhurin wa asranya. Itu fatwa yang difatwakan oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi bagaimana pendapatnya ulama? Jumhurul ulama tetap mengambil biwad'il hamli. Ada orang hamil, suaminya wafat, lalu langsung lahir, sudah habis iddahnya. Itu mayoritas yang diambil oleh jumhurul ulama. Kenapa? Karena mengambil kepada zahirul ayah yang berbunyi wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Begitu. Sehingga andaikan maka fatwa ketua RA ini bisa tergolong doktrin yang menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta ilmiah. Andaikan memang nasabnya itu benar, begitu. Apalagi nasabnya sudah kategori palsu yang dipermasalahkan, begitu. Itu saudaraku. Jadi tidak benar sama sekali itu perkataannya kalau mengikuti Al-Quran tidak mengikuti Habib sesat, itu yang bilang yang sesat itu. Begitu. Yang kedua, habaib dengan ulama. Jika umpama habaib ini adalah keturunan Nabi tapi bukan ulama, ia tetap lebih mulia ulama, begitu, di sisi Allah, karena inna akramakum indallahi atqakum innama yakhshallah min ibadihil ulama. Dan terdibuktikan oleh sejarah Al-Quran menyebutkan kisahnya Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan dari lumpur, malaikat diciptakan dari cahaya. Itu zatnya malaikat itu cahaya sudah. Begitu. Sedangkan Nabi Adam lumpur. Lumpur ini oleh Allah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Thumma aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ternyata malaikat tidak bisa jawab. Oh, berarti dalam masalah asma ini Nabi Adam lebih alim daripada malaikat. Malaikat yang tercipta dari cahaya ini dengan Adam yang tercipta dari lumpur, ternyata Nabi Adam disuruh sujud menghormat kepada Nabi Adam, malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Nah, ini berarti lebih mulia Adam daripada malaikat. Begitu, karena malaikat disuruh menghormati Nabi Adam. Usjudu li Adam. Hai malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Nah, jadi andaikan Habib ini betul nasabnya kepada Kanjeng Nabi, bukan ulama. Ada ulama, ya lebih mulia ulama tetap. Begitu, jangan dibalik-balik. Ini doktrin sesat namanya. Nah, begitu. Ya kalau sama-sama ulama, ya sama-sama mulia. Habaib ulama walaupun tidak sambung kepada Kanjeng Nabi, begitu. Apalagi nasabnya ini sudah palsu, dianggap palsu dan dipermasalahkan dan tidak bisa membuktikan kesohihannya. Terima kasih.